Hai teman-teman, kembali berjumpa dengan Kanala. Siapa di sini yang lagi mencari saham-saham murah? Nah, di video kali ini kita akan bahas tentang saham LQ45 yang lagi murah. Beberapa waktu terakhir, IHSG itu mengalami drop yang cukup dalam, dan kita bertanya kepada teman-teman followers di Instagram. Ternyata cukup banyak yang belanja saham ketika IHSG drop, seperti contohnya saham-saham berikut. Nah, khusus di video kali ini kita akan lihat potensi saham-saham LQ45 yang lagi murah. Perlu diingat, ini bukan rekomendasi dan pastikan untuk selalu riset mandiri ya. Apakah kamu ingin belajar saham langsung bersama Kanala atau ingin tahu deretan saham undervalue dan murah yang potensial di 2023? Nah, kamu bisa ikuti webinar Berburu dan Ngobrol Saham Murah 2023. Inilah materi yang akan kita bahas di sesi webinar tersebut, dan kita akan bahas tentang deretan saham-saham murah dan undervalue yang potensial tentunya. Untuk pendaftaran webinar ini, kamu bisa klik link di deskripsi video ini atau WA ke nomor berikut, dan sampai jumpa di webinarnya ya. Yang pertama ada saham Adaro Energi. Ketika video ini dibuat, price earning ratio saham Adaro itu ada di level sekitar 3,1 kali. Ini termasuk cukup murah. Namun perlu diingat bahwa ini terjadi karena adanya lonjakan kinerja Adaro di tahun 2021 dan juga di 2022 seiring kenaikan harga batubara dunia. Dan sampai dengan September 2022, Adaro kinerjanya juga meningkat drastis. Tentu prospek Adaro ke depan akan tergantung juga dari harga komoditas batubaranya. Namun secara umum dengan kondisi yang baik ini, menurut kita Adaro punya fundamental yang bagus dan bisa dipertimbangkan sebagai saham di sektor energi. Tapi tentu pahami dulu sektor batubaranya ya kalau kamu tertarik masuk. Yang kedua ada saham Astra International dengan kode saham ASII. Ketika video ini dibuat, valuasi price earning ratio Astra itu ada di level 8 kali dan yield dividennya cukup lumayan, bisa mencapai 4% lebih. Nah, Astra ini punya lini bisnis yang sangat beragam, dari otomotif, jasa keuangan, pertambangan, dan banyak lagi. Tentu Astra juga punya kinerja yang tergolong bagus, apalagi di tahun 2022 ini. Di kuartal 3 2022, memang kinerja Astra sedikit mengalami penurunan kalau kita lihat dari sisi laba bersih. Kendati demikian, secara year on year dan keseluruhan, kinerjanya masih terus bertumbuh. Valuasi PBV-nya saat ini ada di level sekitar 1,25 dan price earning ratio-nya ada di level sekitar 8 kali. Ini lebih murah secara historis atau secara rata-rata price earning ratio Astra dalam beberapa tahun terakhir. Yang ketiga dan keempat ada saham bank, yaitu Bank BNI dan Bank Mandiri. Ketika video ini dibuat, valuasi price earning ratio BNI itu ada di level sekitar 10 kali. Ini lebih murah dibandingkan rata-rata pernya dalam 3 atau 5 tahun terakhir. Demikian juga dengan Bank Mandiri di sini. Kalau kita lihat, valuasi price earning ratio-nya ada di level sekitar 11,8 kali. Ini juga masih lebih murah dibandingkan rata-rata pernya dalam beberapa tahun terakhir. Nah, kalau kamu ingin lihat review detail dari saham-saham ini, bisa tonton di video yang ini, linknya ada di deskripsi video ini ya. Yang kelima ada saham INDF, Indofood Sukses Makmur. Saham consumer ini dihargai dengan valuasi per hanya sekitar 8,8 kali dan yield dividennya bisa mencapai 4%. Nah, Indofood Group ini punya beberapa lini bisnis seperti consumer branded products, bogasari, agribisnis, dan juga distribusi. Sayangnya memang kalau kita lihat dari sisi kinerja, Indofood ini mengalami penurunan laba bersih di sepanjang 2022. Kalau kita perhatikan untuk penjualan memang masih tumbuh, namun kalau kita lihat laba yang nantinya diatribusikan ke pemilik entitas induk, itu penurunannya cukup signifikan. Jadi story-nya adalah adanya penurunan laba dari Indofood ini. Kendati demikian, tetap kita masukkan di dalam list video kali ini karena valuasinya yang murah, apalagi untuk ukuran saham consumer. Nah, kalau memang kamu tertarik masuk ke Indofood, bisa riset lebih dalam dan lebih detail, tapi di sini murni kita lihat dari valuasinya yang sedang cukup murah di situ. Yang keenam ada saham INKP, Indah Kiat Pulp and Paper. Nah, saat video ini dibuat, valuasi price earning ratio INKP itu ada di sekitar 4,1 kali. Yield dividennya memang kecil karena track record dividennya INKP ini juga cukup kecil. Produk-produk dari INKP ini cukup beragam, ada dari kertas budaya, kemudian juga ada kertas untuk kemasan, dan banyak lagi. Nah, yang menarik adalah di 2021, INKP itu labanya tumbuh 79% lebih. Dan bahkan di 2022 ini, di 3 kuartal pertama 2022 ini, peningkatan labanya sangat signifikan, bahkan bisa mencapai lebih dari 100%. Nah, kita lihat di sini ada potensi dengan kenaikan labanya INKP dan valuasi sahamnya yang sejauh ini masih cukup murah. Jadi menarik untuk dieksplor lebih lanjut.
Yang ketujuh ada saham dari industri media, yaitu saham MNCN, Media Nusantara Citra. MNC Group ini punya beberapa bisnis seperti misalkan RCTI, kemudian MNC TV, Global TV, kemudian juga ada MNC Digital, dan banyak lagi. Nah, valuasi sahamnya saat video ini dibuat itu PE ratio-nya cuma sekitar 4,2 kali. Jadi buat yang lagi memantau saham-saham media, mungkin MNCN bisa masuk dalam watchlist. Di 2021 kinerjanya juga masih terus bertumbuh, net income-nya tumbuh 36% secara year on year, dan kalau kita lihat di 2022 pun kinerjanya masih tergolong cukup baik walaupun ada penurunan di kuartal ketiga 2022. Dan untuk net profit marginnya juga tergolong tinggi, itu ada di level sekitar 22% kalau melihat data kuartal 3 2022. Jadi valuasinya yang murah dan ditambah kinerja yang masih cukup stabil, ini mungkin menarik untuk dieksplor lebih lanjut. Nah, kalau kamu mau belajar saham langsung bersama Kanala, bisa ikuti juga private mentoring saham dari Kanala. Link pendaftarannya ada di deskripsi video ini. Tentu selain 7 saham ini, masih banyak saham-saham lain yang menarik dan bisa dieksplor lebih lanjut. Semoga bermanfaat dan komen juga ya saham yang lagi masuk di dalam watchlist kamu.